Oke, gitu. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi untuk presenter yang akan presentasikan hasil kajian atau penelitiannya. Sebentar, saya di-mute dulu ya kalau sedang tidak berbicara semuanya, mohon. Ini kita rekam, nanti akan kita unggah juga setelah KCF berakhir ya. 2 minggu sampai 1 bulan ke depan kita akan unggah satu persatu seperti KCF sebelumnya. Terima kasih untuk Mbak Adriana Feni yang sudah kesekian kalinya diundang Lestalk dan kita undang juga untuk jadi chair, direpotkan lagi oleh kami panitia untuk menjadi chair di salah satu panel di KCF 2025 ini. Selamat datang kawan-kawan semua di panel 423, salam feminis, salam KCF ya buat kita semua. Panel kita berjudul Kerentanan dan Perjuangan Korban dan Penyintas dari Kekerasan Seksual hingga Ekstraktivisme. Jadi ada banyak isu yang akan kita cover hari ini. Sudah ada 3 presenter, mudah-mudahan satu akan datang gitu ya segera ketika nanti kita sedang kawan-kawan presentasi gitu ya. 15 menit masing-masing strict. Mbak Feni harus strict 15 menit, 3 menit sebelumnya Mbak Feni akan mengingatkan secara verbal ke teman-teman, 3 menit waktunya untuk wrap up gitu ya. Dan 15 menit harus berhenti karena kita harus membuka ruang untuk Q&A gitu untuk teman-teman peserta mengajukan pertanyaan langsung. Kami merekomendasikan teman-teman gitu untuk langsung bertanya dengan raise hand ya. Raise hand, lalu nanti Mbak Feni akan memandu, lalu kemudian bisa juga dengan kolom Q&A bukan kolom chat gitu. Itu saja saya menyerahkan ke Mbak Feni. Mbak Feni atau Dr. Adriani Feni adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Partisipasi Perempuan atau LP2 dan juga penulis. Saya serahkan langsung forum ke Mbak Feni. Terima kasih semuanya dan selamat berdiskusi. Ya, terima kasih Ira. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat ya di hari keempat ini ya, Iya 4 Mbak, KCI. 4, Hari 17 September. KCIF ya. Ya, selamat datang di panel 423 ini ya. Dari kekerasan seksual hingga ekstravisi. Kerentanan dan perjuangan korban dan penyintas. Dari kekerasan seksual hingga ke ekstraktivisme. Nah, teman-teman, saya ingin membacakan dulu alurnya. Nanti alurnya adalah pertama Nur Hasanah dengan topiknya adalah perempuan, korban kekerasan dan ketidakadilan sistem keadilan. Kemudian yang kedua, narasumber kedua nanti kesempatan akan kita berikan kepada Laksmi Sitaresmi, topiknya tentang support system bagi korban kekerasan berkelanjutan dalam masyarakat seni dan budaya dalam perspektif penyintas. Nah, kemudian nanti kita akan mendengarkan narasumber yang ketiga adalah Michelin Salata dari Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM tentang keberadaan tambang dan ancamannya bagi perempuan di Halmahera. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesempatan akan kita berikan kepada Sahat Farida yang akan menyampaikan tentang topiknya jalan panjang tentang penanganan kasus kekerasan seksual di Polres Depok. Jadi begitu alurnya ya. Nah, untuk yang pertama berarti kita akan mendengarkan dulu Nur Hasanah. Beliau adalah manajer program dari Kicau Rakyat 53 Broadcast, yaitu media komunitas yang dikelola oleh dari dan untuk masyarakat dengan tujuan diseminasi informasi yang berimbang, setara, kritis, netral, bernilai edukatif, bersifat non-komersil dan non-partisipan. Beliau juga freelancer atau broadcaster, produser ILM, reportase dan feature berbasis radio. Pernah aktif di pengurus jaringan radio komunitas untuk demokrasi. Langsung saja saya berikan waktunya untuk kepada Nur Hasanah 15 menit tadi ya, seperti yang sudah disampaikan Ira. Silakan. Masih di mute deh. Bentar. Halo? Iya. Oke, silakan.
materinya udah ini Mbak. Sudah muncul, Sudah. tinggal di Muncul ya? slide show aja, di full Iya. screen. Bentar, ini kok bingung saya. Oke, sebentar. Oke. Sudahkah? Halo? Belum, Mbak, belum. Belum, Mbak? Aduh. Kok nggak bisa ya? Ntar ini gimana ya? Kok nggak bisa ya, Mbak? Oke, lanjut aja kalau begitu, Anak, silahkan. Slideshow-nya nggak ada ya tulisannya di situ? Enggak ada. Atau coba dipencet lagi, diklik lagi tuh yang gambar gelas tadi, Mbak. Coba lagi, Mbak. Iya, ada sih itu sebenarnya. Udah. Paling bawah. Oke. Ini hilang. Nah, ini. Halo. Ya. Itu paling bawah ada yang sebelahnya 100% itu, nah itu sebelahnya diklik. Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa dibantu, Mbak? Ini nggak bisa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut aja, Mbak Anya. Ya udah, lanjut aja, Mbak. Gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja. Bentar. Oke, jadi ini selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf ini tapi kelihatan Mbak ya presentasinya Mbak? Ya, sudah. Oke. Nah, ini selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mbak Ira, Mbak Adriana, Mbak Feni atau Mbak Feni nih ya, yang teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini di acara KCIF 2025. Terima kasih atas kesempatannya sehingga pagi hari ini alhamdulillah saya bisa sharing terkait dengan persoalan kekerasan perempuan yang ada di Kabupaten Jombang terutama ya. Nah, pada pagi hari ini saya memberikan materi tentang perempuan korban kekerasan dan ketidakadilan sistemik. Jadi sebelumnya saya informasikan bahwasanya KR53 itu media komunitas yang memang selama ini bergerak di isu-isu komunitas, menyuarakan persoalan-persoalan komunitas, lingkungan, pertanian, dan salah satunya tentang isu perempuan dan bersifat non komersial serta non partisan. Nah, langsung aja di slide pertama ini saya akan sharing tentang persoalan atau masalah yang melatar belakangi kasus-kasus kekerasan yang ada di Kota Jombang. Nah, kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Jombang ini memang kecenderungannya meningkat ya, namun penanganannya memang masih sering terabaikan dan luput dari perhatian, baik itu dari publik maupun dari pemerintah. Masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual terutama yang terjadi di ranah keluarga atau di lingkup terdekat yang ada di keluarga ya, baik itu pelakunya ayah tiri, paman, atau juga tetangga yang ada di sekitarnya. Nah, 17% ini pelakunya adalah ayah kandung atau ayah tiri ya. Ini adalah data yang saya peroleh dari teman-teman WCC Jombang, yaitu salah satu organisasi yang konsen di isu-isu pendampingan perempuan. Kemudian yang melatar belakangi banyaknya kasus kekerasan perempuan yaitu adanya sistem perlindungan korban yang masih lemah dan juga terfragmentasi ya. Jadi kecenderungan layanan untuk korban kekerasan seperti hukum, kemudian kesehatan, psikologi, sosial ini masih cenderung bekerja sendiri-sendiri ya. Jadi belum ada sinergitas atau belum terkoordinasi sehingga seringkali membuat korban ini harus bolak-balik dan mempersulit ya untuk mereka mendapatkan akses hukum dan keadilan secara mudah. Nah, ini ada data dari UPTD PPA Jombang, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2023 itu 133 kasus. Kemudian pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan menjadi 222 kasus. Nah, memang kalau kita berdiskusi dengan kawan-kawan yang ada di sini, aktivis-aktivis perempuan,
meningkatnya persoalan kasus ini ada dua hal, bisa jadi memang kasusnya meningkat, bisa jadi memang perempuan korban kekerasan ini sudah semakin aware, semakin teredukasi sehingga mereka berani speak up ketika mereka mengalami kasus-kasus atau tindakan kekerasan. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ingin sharing tentang bagaimana dimensi ketidakadilan sistemik yang terjadi pada kasus-kasus kekerasan. Nah, yang pertama kita melihat ada dimensi hukum dan aparat, di mana proses hukum ini masih cenderung berbelit ya, dan korban masih banyak yang justru dipersalahkan atau reviktimisasi ya, misalnya kasus-kasus KDRT, kemudian kasus-kasus yang terjadi misalnya di lingkup pesantren, di lingkup sekolah, itu masih banyak korban yang justru dipersalahkan. Kemudian juga masih minim perlindungan bagi saksi dan juga korban ya yang mengetahui kasus-kasus terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada juga kasus yang tidak diterima ya oleh polisi misalnya dengan alasan oh ini karena masalah domestik, oh ini karena masalah dengan pacar misalnya KDP. Nah, itu juga masih terjadi. Kemudian yang kedua kita melihat dari dimensi layanan dan juga kebijakan ya. Memang saat ini di Kota Jombang yang masih juga kita kita dorong, kita minta kepada pemerintah yaitu adanya shelter yang masih terbatas ya. Begitupun juga dari sisi tenaga konseling maupun pendamping ini masih sangat tidak memadai ya. Misalnya layanan yang ada di UPTD P2KB, kemudian di Dinas Sosial, kemudian di kepolisian itu juga masih belum terintegrasi sehingga korban harus bolak-balik ya ketika melakukan pelaporan dan meminta adanya layanan hukum itu masih mengalami banyak persoalan. Kemudian yang ketiga kita melihat dari dimensi sosial dan budaya. Nah, memang norma patriarkal yang masih cukup kental juga ya terjadi di sini, di mana dominasi laki-laki ini masih cukup kuat dan stigma korban itu ya salahnya sendiri. Misalnya korban misalnya yang menjadi korban ini harus kerja malam, pulang malam. Nah, mereka masih cenderung dipersalahkan ketika mereka menjadi korban. Dan sehingga masih ada beberapa korban yang memilih bungkam daripada mendapatkan stigma atau mungkin dianggap mencoreng nama keluarga, dan juga karena adanya tekanan sosial dan budaya ya yang justru membuat posisi perempuan ini semakin rentan. Nah, kemudian ada juga dimensi ekonomi ya, di mana perempuan korban kekerasan ini sering kehilangan mata pencarian ya, karena mereka masih bergantung secara finansial, secara ekonomi kepada pelaku. Ini banyak terjadi di kasus-kasus KDRT. Nah, kemudian juga tidak ada jaminan sosial ya dan juga perlindungan khusus untuk saat ini ya yang banyak dikeluhkan oleh para penyintas korban kekerasan perempuan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dimensi politik dan representasi. Nah, suara perempuan korban ini memang jarang masuk ke perumusan kebijakan. Nah, kebijakan ini masih cenderung reaktif ya. Jadi ketika ada persoalan, ketika ada kasus itu baru merespon ya. Tapi upaya preventif ini masih dirasa sangat kurang. Itu sebabnya masih banyak pelaku yang berani atau dengan mudahnya melakukan tindakan kekerasan. Oke, dan selanjutnya kita melihat ke dampak berlapis ya yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan ini. Nah, dari sisi psikologis dan emosional kita lihat yang pertama, mereka mengalami trauma, depresi, kemudian rasa takut yang berlebihan dan juga kehilangan rasa confidence, rasa percaya dirinya. Kemudian ada juga reviktimisasi yang tadi saya sampaikan, yaitu korban justru disalahkan pada saat melapor oleh aparat hukum. Ini memang oknum ya, tidak semua, tapi masih ada kasus-kasus yang dialami korban seperti itu. Kemudian mereka mengalami kecemasan, gangguan tidur, bahkan ada yang sampai nekat melakukan percobaan bunuh diri karena mungkin tidak mendapatkan keadilan atau suaranya justru tidak didengar. Kemudian dampak berlapis berikutnya yaitu kesehatan fisik ya, misalnya ada luka, cedera, gangguan reproduksi akibat kekerasan seksual misalnya. Nah, kemudian juga ada kemungkinan mereka mengalami atau tertular penyakit menular seksual. Kemudian ada masalah kronis, misalnya mengalami stres yang berlebihan seperti itu. Dampak yang berikutnya yaitu ekonomi ya. Mereka ada yang kemudian kehilangan pekerjaan atau justru pendapatan karena mereka menjadi korban, kemudian terekspos, sehingga secara finansial pun itu berpengaruh
terhadap mereka yang menjadi korban di lingkar kekerasan. Kemudian ada lagi biaya tambahan untuk pengobatan, hukum, atau pindah tempat tinggal yang saat ini masih banyak dibebankan kepada korban dan keluarga. Dan itu kemarin yang kita suarakan di Perda Perlindungan Perempuan ya, yang beberapa bulan kemarin digedok di Kabupaten Jombang. Nah, kemudian dampak lainnya adalah secara sosial dan relasi. Nah, adanya stigma bahwasannya korban ini membawa aib keluarga atau masyarakat ya, apalagi kalau pelakunya ini masih di lingkungan terdekat dari korban, entah itu ayah tirinya, kakaknya, pamannya, atau tetangganya. Nah, dan psikologis lain yang dihadapi yaitu ini ya, secara sosial mereka akan kehilangan dukungan dari teman-temannya, akan menjauh, kemudian mereka menjadi terisolir, dan juga kalaupun korban ini misalnya menjadi mengalami kasus KDRT, anak-anak korban ini ikut terdampak ya, mereka ikut mendapatkan imbasnya, sehingga mereka istilahnya tertraumatisasi ya, atau bahkan ada yang memilih untuk putus sekolah. Kemudian dampak lainnya yaitu pendidikan dan masa depan. Nah, banyak juga ini masih berlanjut ya dari dampak sosial tadi. Banyak korban yang misalnya yang menjadi korban ini anak-anak dan remaja, mereka menjadi atau memilih putus sekolah ya, karena tidak kuat dengan bagaimana olok-olokan atau bagaimana stigma dari masyarakat. Nah, kemudian pastinya mereka akan terhambat ya pengembangan potensi dirinya dan masih berada di lingkungan kerentanan dan siklus kemiskinan yang terus berulang, sehingga mereka susah untuk bisa bangkit, untuk bisa survive. Dan dampak lainnya secara hukum dan hak asasi, mereka sulit mendapatkan keadilan karena memang prosesnya panjang ya. Kemudian untuk proses pembuktian, kemudian belum lagi ketika mereka menghadapi aparat yang masih tidak responsif gender gitu, jadi lebih susah lagi. Dan hak korban untuk dilindungi dan didengar ini masih banyak atau beberapa pihak masih terabaikan. Ini masih harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan aparat hukum. Selanjutnya tantangan ya dan masalah sistemik yang ada di lapangan ini berdasarkan ketika saya sharing dengan kawan-kawan yang ada di lapangan, karena saya juga tergabung di Aliansi Inklusi, di sana kita mendapatkan informasi itu. Nah, yang pertama persoalannya dan tantangannya adalah fragmentasi layanan, belum adanya sistem terpadu ya antara layanan kesehatan, hukum, psikologis dan sosial. Mereka masih bekerja sendiri-sendiri. Kadang mereka sudah melapor ke sini, ternyata di sini sudah ditangani atau tidak ada saling koordinasi ya antar elemen atau antar stakeholder di sini. Nah, sehingga korban terkadang harus mengulang cerita atau kejadian itu secara berkali-kali ke institusi yang berbeda, dan ini semakin menambah trauma bagi si perempuan korban kekerasan. Yang kedua persoalannya yaitu adanya ketimpangan regulasi dan implementasinya ya. Memang adanya Undang-Undang TPKS di tahun 2002 ini memang bagus ya, bisa menjadi payung hukum. Tapi memang persoalannya sejauh ini belum bisa diimplementasikan secara efektif ya di level-level daerah. Monitoring atau pengawasannya itu masih sangat kurang. Kemudian adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini masih seringkali tidak operasional ya, minim pengawasan dan juga minim anggaran, sehingga ketika kita berkoordinasi dengan misalnya dengan UPTD gitu ya, biasanya mereka ada persoalan anggaran sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan. Nah, persoalan lainnya yaitu masih minimnya perspektif gender ya di level aparat dan juga birokrasi, baik itu di kepolisian, kejaksaan, kemudian juga ada petugas medis ya yang kadang masih minim pengetahuannya dan belum mendapatkan edukasi yang cukup ya mengenai kekerasan berbasis gender. Nah, akibatnya seringkali korban menjadi tidak dipercaya atau justru distigma, bahkan didiskriminasi atau disalahkan oleh pihak-pihak tersebut. Nah, persoalan lainnya atau tantangan lainnya yaitu kurangnya anggaran dan prioritas politik ya. Karena di sini misalnya penanganan kekerasan perempuan ini sering tidak menjadi prioritas ya yang mendapatkan APBD. Sehingga itu tadi banyak beberapa persoalan yang akhirnya justru diserahkan pada penyintas-penyintas atau organisasi layanan masyarakat berbasis masyarakat. Dan juga banyak lembaga layanan yang berjalan dengan dukungan minimal atau swadaya. Kemudian juga adanya ketergantungan pada NGO dan relawan ya. Nah, peran strategis ini memang sejauh ini masih banyak dipegang oleh lembaga masyarakat dan relawan, tapi mereka masih sering bekerja
minim dukungan ya dari negara, sehingga untuk keberlanjutannya ke depan ini masih sangat rendah. Nah, ini pun mengakibatkan tidak adanya jaminan ya pemulihan bagi si korban dalam jangka panjang. Artinya ketika korban melapor, bagaimana mereka akan mendapatkan layanan pasca itu, apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bisa survive, bagaimana sustainability-nya, itu masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu harapan dan agenda perubahan yang kita harapkan bersama. Nah, tentu yang kita harapkan yang pertama yaitu sistem perlindungan yang berpihak pada korban, di mana di sana ada integrasi layanan ya, baik itu di sisi aparat kepolisian, rumah sakit, psikolog, hukum, sehingga korban ini tidak harus bolak-balik ketika melaporkan kasus yang dialaminya. Kemudian adanya prosedur yang ramah korban ya, tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya stigma dan menyalahkan si korban. Nah, juga perlindungan hukum yang cepat dan efektif ya, percepatan visum, kemudian pendampingan hukum yang gratis, sehingga korban ini menjadi merasa aman, merasa nanti apa yang menjadi kekerasan yang dialami itu bisa langsung direspon oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, kedua yaitu penguatan layanan pemulihan korban. Kita mengharapkan adanya shelter yang aman dan mudah diakses oleh korban kekerasan. Yang kedua adanya konseling secara psikologis ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dan yang berikutnya yaitu adanya bantuan sosial atau ekonomi ya bagi korban agar bisa mandiri dan survive. Ada juga misalnya di sini yang saya sempat berbicara yaitu korban yang kemudian membentuk komunitas di desa, kemudian mereka membuat satu usaha kue, usaha catering, dan lain sebagainya. Nah, yang kita harapkan selanjutnya yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Nah, di mana di sini peran penting kita untuk memberikan edukasi publik ya, dan juga kampanye anti stigma ya. Jadi korban itu tidak kita salahkan, tapi justru kita kuatkan supaya mereka berani speak up, supaya mereka mendapatkan keadilan. Dan juga kita mendorong nggak hanya aktivis, nggak hanya lembaga layanan masyarakat, tapi juga tokoh agama, tokoh masyarakat ini ikut mendukung si korban. Oleh sebab itu kita juga mengajak misalnya kawan-kawan dari Gus Durian Jombang, kemudian dari pendeta GKJW juga kita ajak ya supaya mereka ikut menyuarakan dan memberikan edukasi anti kekerasan terhadap perempuan. Dan pentingnya pendidikan gender sejak dini ya di sekolah supaya mereka lebih paham dan untuk menjadi preventif ya di kedepannya. Yang selanjutnya harapan kita adanya peningkatan. Waktunya udah ini 3 menit lagi. 3 menit. Oke, terima kasih Mbak Feni. Nah, kemudian adanya peningkatan partisipasi perempuan ya. Jadi kita berharap suara perempuan ini harus masuk dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mau mendengar, kemudian mendorong agar perempuan ini memiliki suara ya atau ikut menjadi pengambil keputusan di level daerah, kabupaten maupun nasional. Dan yang terakhir kita berharap adanya kolaborasi dan solidaritas dari seluruh stakeholder ya, yang kita harapkan adanya sinergi baik itu dari pemerintah, dari media, dari komunitas, NGO dan lembaga-lembaga lainnya ya, itu bisa saling bersinergi. Itu ini yang terakhir, mengapa persoalan kekerasan perlu disuarakan melalui media? Nah, karena kita memang ingin mengangkat realitas yang kerap terabaikan. Mungkin mereka yang merasa malu di media mainstream. Nah, di sini kita berikan ruang yang aman, media yang aman, sehingga mereka bisa bersuara. Yang kedua, memang perlu adanya edukasi bagi masyarakat ya. Jadi kita bersama-sama, kita tidak bisa berjalan sendiri, harus saling bahu-membahu, harus saling bersinergi. Yang ketiga yaitu mendorong tanggung jawab sistemik ya. Jadi kita terus suarakan supaya pemerintah tahu, oh ini loh ada persoalan di level bawah, di level tengah, supaya mereka segera mengambil tindakan yang adil bagi korban-korban atau kasus-kasus kekerasan. Dan kita juga perlu untuk memberikan ruang aman bagi suara korban, jadi mereka bisa bersuara dengan aman dan tidak lagi takut ya atau mendapatkan intimidasi. Dan yang terakhir kita mendorong perubahan sosial. Isu kekerasan dan perempuan ini bukan sekedar persoalan individu ya, jadi ini sudah menjadi persoalan struktural. Jadi media komunitas ini bisa menjadi alat untuk mendorong perubahan pola pikir dan meminimalisir adanya budaya patriarki ini dan memperjuangkan keadilan gender di segala aspek kehidupan.
Oke, itu materi saya, dan buat kawan-kawan di sana saya sudah produksi di KR53 sudah ada podcast sekitar 200-an. Silakan kawan-kawan yang tertarik atau ingin bersama-sama bersuara menjadi narasumber, boleh gabung bersama kami di media sosial kami di KR53 Broadcast. Ada di YouTube, Facebook, Instagram, dan juga Spotify. Nah, yang terakhir mungkin jerit ya, mari hentikan siklus kekerasan dengan mendengar dan bersuara. Jadi mereka tak bersuara bukan karena mereka tak ingin bersuara, tapi karena sistem tidak memberikan ruang untuk mendengar. Baik, terima kasih. Semoga sharing ini bisa diperkaya lagi dengan bahasan dari kawan-kawan atau presenter yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ana, luar biasa ya. Ini sebagai insan media tapi juga sangat peduli dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di daerah Jombang ini ya tadi ya. Studi kasusnya di Jombang, dan tadi Ana juga menekankan tentang bagaimana dampak berlapisnya itu luar biasa dari kekerasan itu, bahkan sampai bergenerasi gitu ya. Tadi anaknya juga mengalami trauma, nggak mau putus sekolah, akhirnya dia tercabut dari akses pendidikan seperti itu ya. Dan tantangannya ini ternyata juga masih banyak gitu. Undang-undang TPKS ternyata juga masih belum terimplementasi dengan efektif, dan juga kepedulian yang sebenarnya ingin diadvokasi ya, bagaimana nasibnya korban, bagaimana mereka juga harus tetap lanjut. Nah, ini pas sekali kemudian kita bicara tentang pendampingan ya, bagaimana pendampingan, dan yang kedua, narasumber yang kedua adalah Laksmi Sitoresmi yang akan mendiskusikan tentang sistem dukungan kepada bagi korban dalam masyarakat seni dan budaya melalui perspektif penyintas. Laksmi Sitoresmi ini, kalau saya boleh bacakan profilnya yang singkat, adalah seorang perupa, performance artist, seorang aktivis sampah dan lingkungan, juga seorang feminis, aktivis perempuan dan gender. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya tahun 2000 di ISI Jogja, Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Seni Rupa Murni, dan menempuh pendidikan di UGM Jogja dan pasca sarjana ISI Jogja, jurusan Seni Patung. Oke, mungkin nanti bisa berkenalan lagi. Saya langsung berikan saja waktunya kepada Laksmi untuk presentasi. Waktunya sama 15 menit ya. Ini ada kabar dari Michelin. Michelin nggak bisa hadir di Zoom karena anaknya sakit gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak bisa hadir, hanya bertiga saja. Jadi kita nanti lebih waktu untuk Q&A ya, untuk tanya jawab. Ya, itu kabar dari Michelin. Iya, minta tolong PPT-nya Mbak. Ya. Iya. Mas Noto. Bisa. Banget ya. Mas Noto ya. Oke. Ya. Silakan, saya persilakan kepada Laksmi untuk presentasi. Terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya untuk sekian kalinya ya. Saya terlalu banyak speak up ya selama beberapa tahun ini. Terima kasih. Ini saya mengangkat tentang support system bagi korban kekerasan berkelanjutan dalam masyarakat seni dan budaya, yaitu perspektif saya sebagai penyintas. Next, Mas. Selanjutnya. PPT-nya ini, Mas Noto. Nah, perjuangan Sewindu masih bertahan dan masih terus berjuang. Jadi dihitung dari saya cerai sampai sekarang, jadi saya berjuang selama Sewindu. Namun saat 5 tahun pertama itu saya mulai speak up ya. Setelah 5 tahun saya bungkam dan nggak bisa apa-apa, tapi kemudian saya speak up. Nah, selanjutnya, ini berawal dari KDRT. Sorry Mas, yang KD. Jadi memang berawal dari KDRT di rumah ya. Jadi kemudian saya mengalami KDRT komplit, berlapis, dan generasi ya sampai ke anak-anak saya. Kemudian
saya mengalami semuanya ya, dari fisik, psikologi, emosional, personal, dan ini yang penting nih, finansial. Jadi saya menikah itu sejak awal sampai kemarin, cerai itu 8 tahun lalu itu saya pencari nafkah. Jadi saya menafkahi, suami waktu itu dan menafkahi, anak-anak. Next, Mas Mata. Oke. Untuk selanjutnya itu saya mengalami kekerasan berkelanjutan ya, pernah ditayangkan di, Lextalk dan juga pernah sedikit viral ya di Konde CO. Dengan broadcast juga di radio juga. Jadi, eee, saya setelah cerai itu memang mendapatkan, kasus lagi tentang penyebaran foto-foto yang diambil oleh si pelaku melalui, menjebol email saya, kemudian foto-foto tersebut diedit, intinya saya dikasih merek lah di masyarakat sekitar dan masyarakat seni budaya, di keluarga bahwa saya ini pelacur dan bisa melayani apa, BU ya, melayani BU video seks. Jadi foto-foto saya itu diedit dengan banyak cowok ya, dengan macam-macam dan itu saya tahu, kemudian saya laporkan ke polisi. Nah ini, eee, selama 5 tahun itu, kasus di kepolisian tidak berjalan, kemudian saya mulai speak up karena saya sebenarnya tahu apa hasilnya seperti apa, tapi, saya ingin memberi edukasi ke masyarakat, menunjukkan ke masyarakat bahwa begini loh jajaran hukum di Indonesia. Jadi, akhirnya barang-barang bukti saya yang sudah saya serahkan, itu, hilang semua dan saya sempat di ruang maaf ya, di ruang, di reskrim ya, di reskrim itu, saya, ditanyain, berani berapa duit nih, berapa miliar gitu, karena si pelaku ini banyak ngasihnya dan dibagi-bagi. Nah, di situ aja saya sudah nggak bisa apa-apa, karena saya sendiri untuk makan aja susah ya waktu itu. Jadi saya ini nggak bisa cerita banyak, bagaimana prosesnya saya tanpa pendampingan, waktu itu saya membutuhkan pendampingan dari, 2 lembaga ya waktu itu ternyata bukannya memberi dukungan atau memberi support secara mental, tapi justru malah mengedonkan saya, Eee, men apa, me membu memandang saya itu, eee negatif lah, kayak gitulah. Jadi kenapa sampai ke speak up segala, sampai ke jurnalis segala, kenapa sampai ke Leston. Waktu itu sering dibilangin itu akhirnya saya, wira-wiri ke, Polresta Sleman, ke Polda, saya sendiri dan bener-bener sendiri. Heeh, selanjutnya. Nah, kemudian, setelah, 5 tahun ya, 5 tahun dan sekarang sudah berjalan, 8 tahun ya, udah sewindu, saya saat ini masih terus bertahan dan masih terus berjuang untuk menafkahi anak-anak saya, eee, sampai detik ini pun saya masih kesulitan kesulitan untuk, mencari rezeki untuk menafkahi anak-anak saya masih. Jadi, di mata saya sebagai penyintas ya di bidang seni budaya yang orang-orang tahu seni budaya di Yogyakarta itu kan, sangat sangat terkenal, solidaritas, terus, ada persatuan kuat, tapi ini bagi saya sebagai penyintas tidak. Jadi, eee, kenapa saya sampai kesulitan begitu itu, memang budaya patriarkinya itu saya bilang sangat kuat. Jadi, eee seniman seniman perempuan pun juga akan ikut mengiyakan dan akan ikut ke dalam lingkaran patriarki ini karena untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan rezeki, mendapatkan ruang-ruang untuk mengekspresikan, diri, mengekspresikan karya-karyanya, itu harus berbaur dengan, patriarki dan harus mengikuti aturan, budaya patriarki yang kuat ini. Kemudian yang kedua ya circle di seni budaya di terutama di Jawa ya, di ini, eee, saya memandang circle-nya itu berkasta-kasta ya, berkasta dan, makin menguatkan, solidaritas hitam. Jadi saya bilang solidaritas hitam karena saya dan anak-anak itu sebenarnya sebagai korban dan korban, berlapis dan parah sampai kami tuh pernah 3 tahun tuh nggak bisa makan. Jadi kami benar-benar dikasih sana sini oleh orang untuk beli beras setengah kilo aja kami tak mampu. Jadi kami benar-benar kelaparan itu, selama 3 tahun. Saya cerita yang lalu ini. Jadi memang circle-nya itu, circle yang paling atas ini akan didengarkan orang dan ini akan memberi pengaruh ke circle-circle lain. Yang ini, di luar itu mungkin, di luar masyarakat seni budaya mungkin hanya melihat, luarnya itu, eee
solidaritasnya bagus, orangnya baik, ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam sendiri saya merasakan, mengalami dan melihat langsung dan benar-benar mengalami lahir batin, tidak begitu. Kemudian ini yang penting, oligarki. Jadi di seni budaya di Indonesia itu tetap oligarki itu sangat kuat dan ini sangat erat kaitannya dengan, patriarki dan circle. Ini sangat 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 menentukan. Jadi, kita nggak bisa masuk misalnya ke wilayah mereka, kita ingin mengekspresikan dalam, hajatan pameran atau apa, itu tidak bisa karena oligarkinya sangat kuat. Jadi tidak penting itu karyanya itu bagus atau tidak, itu orangnya itu, penindas, atau pemerkosa atau apa, itu tidak penting. Yang penting itu, "Oke kamu temanku, ayo kita tetap teman," yang kayak gitu. Jadi oligarkinya sangat kuat, heeh. Terus next. Next Mas Nota, oke. Nah, adakah support system di, seni budaya yang saya alami? Saya bilang, sangat memprihatinkan, tidak. Jadi saya mendapatkan support system itu justru di luar, wilayah seni budaya. Jadi justru di dalam, area seni budaya sendiri, ini saya juga bicara tentang sampai Indonesia, itu, tidak. Jadi saya sebagai korban dan anak-anak bukannya, dibantu tidak, tapi, malah justru disingkirkan ya, dimusuhi gitu, iya, sampai sekarang saya masih berjuang, jadi harus berjuang sendiri, mandiri sendiri, gitu ya. Kemudian ini saya bilang, dampak speak up anak-anak di medsos, waktu itu anak-anak saya masih kecil ya, berapa tahun lalu, sekarang anak-anak saya sudah besar ya, sudah besar dan speak up itu, mereka siap. Karena mereka itu, tahu bagaimana, perjuangannya seorang, anak-anak penyintas itu seperti apa tuh tahu ya. Nah, dampak speak up pada anak-anak itu bukannya, saya itu dikasihani, tapi justru semakin banyak yang memusuhi saya dan saya semakin tidak bisa makan. Ini kejadiannya 3 tahun sampai kami tidak bisa makan, harus ke sana sendiri, harus ngemis juga ini. Kemudian, kedua dampak speak up setelah Lex Tap. Lah ini juga sama saja, idem idem. Saya malah mengalami, banyak tekanan sampai ke wilayah oligarki seni budaya ya. Oligarki itu ya, sampai ke kolektor, museum, galeri, itu saya banyak dihujat suruh ini itu, tetap, ada keberpihakan terhadap pelaku. Cuma, mulai ada ikut pameran yang kelas istilahnya kelas merakyat lah, itu saya mulai bisa. Merakyat itu saya harus bayar. Misalnya 200, 300, 400, 500. Kalau saya tidak bisa bayar, ya saya tidak bisa ikut pameran. Jadi akhirnya saya aja jarang ikut ikut untuk tampil ya, tampil dalam, kancah-kancah seperti ini. Kemudian ketiga, dampak speak up, waktu ditulis oleh jurnalis Kondisi.co. Nah, ini akhirnya, ada pendapat, saya bilang 50-50 ya. Jadi ada pendapat tentang saya makin jelek, terus ada kemudian yang sudah menilai, kami itu, jadi berubah, "Oh ternyata begini-begini." Tapi, untuk tetap tetap eksis itu jelas sulit, untuk ikut dalam, lingkaran, oligarki tetap masih sulit, itu masih sulit. Cuma, pendapatnya itu secara diam-diam misalnya nih ngasih dukungan, secara diam-diam, iya ya kamu yang sabar ya ini, iya sabar ya pasrah," gitu, kayak gitu tuh secara diam-diam. Kemudian yang keempat dampak dampak narasumber. Nah setelah speak up ya sama ditulis di Kondisi.co, kemudian saya sering sering minta diundang secara khusus untuk menjadi narasumber, saya terang-terangan narasumber sebagai penyintas, tujuan saya biar, masyarakat teredukasi dan bagaimana cara cara mengatasi mental, mengatasi diri sendiri saat menghadapi, begitu. Ini saya khususkan untuk, anak, perempuan, dan yang, penyintas. Ini, sejak jadi saya narasumber itu, eee saya masih sulit. Jadi ada orang yang, lingkaran oligarki nggak suka, ya makin nggak suka. Jadi begitu. Untuk selanjutnya next Mas Noto. Oke. Nah, jadi saya sampai saat ini saya harus survive, harus, bertahan dan, belum tercipta support system ya di seni budaya itu sampai sekarang belum belum tercipta. Jadi masih egonya tinggi, begitulah, ciri khas, seorang seni, seorang pelaku seni itu egonya gede banget ya. Jadi sampai sampai,
ini solidaritas hitam, dia udah nggak peduli kayak gitu. Jadi sampai saat ini saya berusaha sendiri di wilayah seni budaya. Next. Nah, harapan saya, untuk support system ya, untuk, penyintas mungkin nggak terjadi pada saya saja, mungkin ada beberapa di luar sana yang nggak berani speak up. Selain dukungan emosional, informatif, saran dan bimbingan, ya penyintas seperti saya itu membutuhkan dukungan secara instrumental, tangible ya, agar lebih mandiri. Jadi, harapan saya itu jangan jangan, di lingkup seni budaya saja, tapi ada, support system ya, bagaimana sih secara praktis, konkret, nyata, dan, ada alternatif di luar wilayah seni budaya untuk mencari rezeki. Eee, s Next Mas Noto. Udah selesai ya? Oke. Terima kasih itu, rekan-rekan, Mbak Feni sudah selesai, saya, berikan singkat aja. Oke, terima kasih Laksmi, luar biasa ya ini ya, pengalamannya menjadi penyintas seperti itu ya dalam suatu circle yang ternyata memang juga belum tercipta ini apa support sistemnya. Jadi itu masih harus terus diperjuangkan. Tapi mungkin juga memang circle itu apa tidak semua ya. Memang hampir semua itu juga sama di dalam disiplin ilmu filsafat, di dalam sosiologi itu. Kenapa kemudian Sheryl Giles ini juga menyatakan bahwa hegemoni laki-laki ini yang membuat kemudian pengetahuan, kemudian semua itu didominasi. Yang itu sebenarnya adalah yang harus direbut kembali gitu oleh pengalaman perempuan yang kemudian dituliskan sama seperti tadi ya, yang Ana ceritakan juga ya, bahwa mereka yang dianggap nggak penting, yang tadi kalau Sita tadi, Laksmi tadi sebutkan bahwa ini apa, seperti dibuang seperti itu. Nah, itu yang perlu direbut kembali. Memang hegemoni itu kecenderungannya seperti itu, patriarkis. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya kepada narasumber yang ketiga, karena Michelin tidak bisa berhalangan hadir, jadi kita langsung kepada Sahat Farida. Sahat Farida ini beliau pernah jadi anggota DPRD Kota Depok ya. Mendirikan tahun 2018 mendirikan komunitas Legal Depok, komunitas yang berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan khususnya di Kota Depok. Kemudian pendidikan formalnya Universitas Terbuka, kemudian Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial di UI, kemudian pengalamannya pernah menjadi anggota DPRD Depok tahun 2014 sampai 2019, pernah di Divisi Pemantauan Komnas Perempuan, kemudian juga manajer kampanye dan advokasi Walhi tahun 2009-2010, dan saat ini jadi tenaga ahli DPR RI di Komisi 8, yaitu 2021 sampai 2024. Oh, ini ya, sudah ya, terakhir ya tahun kemarin. Oke, saya persilahkan kepada Sahat. Oke, sudah terbuka PPT-nya. Silakan, waktunya sama 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang jam 9.16, jadi nanti 9.31. Terima kasih teman-teman KCIF. Terima kasih juga Mbak Mas Laksmi Sahat Sutaresmi. boleh buka kameranya Mbak, karena kita naik turun ininya. oh nggak bisa ya? Iya, apa ngedown gitu dari tadi. Oh oke. Naik internetnya naik turun dibuka ini. Oh gitu ya. Saya mohon izin. Oke. Iya. Kamera. Iya. Tolong di full screen aja ya Mbak semua. ya, slide-nya ya. Oke. PPT-nya di full screen ya. Terima kasih. Oke, sudah terlihatkah ini? Ya sudah, tinggal di full screen aja slideshow. Oke.
baik, sebentar. Dari cerita pertama Mbak Nur Hasanah, terus cerita paparan kedua Mbak Laksmi, kayaknya kita semua ini kualitatif ya, karena memang sangat personal apa yang kita kerjakan, kita dampingi. Terus di sini waktu masukin abstrak saya majukan isunya adalah soal di Polres Depok gitu kan. Tadi Mbak Nur Hasanah ngomong kalau lapor ke polisi kadang-kadang ditolak gitu kan. Mbak Laksmi tadi juga cerita saya di reskrim ditanya ada bisa ngasih apa kayak gitu. Mbak, Nah, maaf ini Mbak, mungkin ini latar belakangnya backgroundnya memang berisik ya? oh, Berisik banget ya? kedengeran ya. Makanya nih saya nyari tempat aku deh. Iya, terus Ganggu. sambil pindah. Nah, saya berisik sambil banget. ngupdate juga nih kakak semua, walaupun saat memasukkan abstrak itu bicaranya adalah soal Polres Depok, tapi hari ini kita masih open untuk dukungan petisi. Itu ada di Change, dan ini petisi yang memang dilayangkan oleh teman-teman aliansi, dan ini petisi yang digagas oleh teman-teman LBH Jakarta. Nah, sebelum saya bicara soal penanganan di Polres, saya mau cerita dulu soal pelaku. Pelakunya ini bernama Rudi Kurniawan, anggota DPRD Depok, yang sampai hari ini masih aktif terima gaji dan tunjangan. Pada 22 September 2024, kasus ini dilaporkan oleh ibu kandung korban. 22 September dilaporkan oleh ibu kandung korban, kemudian kepolisian juga meresponnya juga dengan sangat baik, baik dari Kanit, Kasat maupun Kapolres. Terus di 26 September itu baru stuck karena apa ya? Jadi ada tanda kutip perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Namun dalam kasus seperti ini kan tidak bisa restoratif justice, jadi korbannya sendiri saat itu dijauhkan dari kota Depok. Kita kehilangan korban segala macam. Korban sempat mengontak bahwasanya dia minta tolong, dia takut dan lain-lain. Sampai akhirnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan kepolisian, selalu diusir, mendapatkan sikap yang kasar, bikin petisi pertama. Nah, dari petisi pertama inilah kemudian kasus dibuka kembali. Petisi pertama ini dalam 3 hari hanya bisa dapat 800 tanda tangan, tapi ternyata dari pihak hierarkis kepolisian dengan jenjang yang lebih tinggi meresponnya dengan cepat, karena termasuk viral ya. Karena kan kalau untuk kasus-kasus seperti ini, no viral, no justice. Jadi dari petisi ini membuahkan hasil, Propam Polda Metro Jaya turun ke Kota Depok, melakukan pemeriksaan, pendisiplinan kepada petugas kepolisian di Polres Depok. Ada banyak cerita drama terkait turunnya Propam sampai kasus ini dibuka kembali. Tapi intinya kasus akhirnya dibuka kembali. Itu dari 22 September sampai 28 Oktober kasus dibuka kembali. Nah, saya coba review 30 Januari ada permohonan prapit oleh Rudi Kurniawan ke Pengadilan Negeri Depok, di mana Rudi Kurniawan ini menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Kota Depok. Namun prapit ini ditolak. 31 Januari pasca penolakan permohonan prapit, Rudi Kurniawan menjadi tahanan Polres Depok. Dari 31 Januari ke 26 Mei berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan 16 Juni sidang perdana. Dari 22 September ke 26 Mei ini ada banyak sekali cerita karena ternyata barang bukti tanda kutip hilang. Dalam kasus ini per hari ini sudah ada 5 kali pergantian kasat dan 4 kali pergantian kanit. Dan informasi yang kami terima
bahwasanya baik pelapor maupun korban saat itu menyerahkan handphonenya, sudah ditranskrip data handphonenya, tapi ternyata data itu tidak ditemukan. Dan data handphone, percakapan, gambar, segala macam itu menjadi barang bukti yang paling penting sebenarnya, tapi ternyata justru hilangnya di kantor kepolisian. Kira-kira gitu gambarannya. Update-nya sendiri sebenarnya tanggal 8 September 2025 kemarin, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan 13 tahun dan 300 juta kepada terdakwa. Nah, ini berita laporan kasus waktu Ibu kandung korban melaporkan kasus ini ke kepolisian itu viral karena Kapolres langsung turun langsung, semua media lokal maupun nasional itu dihiasi oleh wajah Kapolres dan Kasat. Wajah Kapolres dan Kanit. Ini yang depan adalah Pak Kapolres, yang berbaju putih adalah Kanit pertama yang memegang kasus ini. Jadi ini benar-benar ramai lah ya, bahkan di tingkat nasional isunya sangat ramai gitu, karena ada Kapolres yang sangat responsif menerima kasus kekerasan seksual, terlebih lagi kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak perempuan. Rudi Kurniawan sendiri dijerat pasal 81 dan pasal 82 di Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 6 dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini keluar dari kejaksaan karena memang dalam prosesnya di Polres Depok untuk memasukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu masih sangat sulit. Penyidik di unit perempuan dan anak itu masih belum familiar dengan yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan pasal 6 Undang-Undang 12 tahun 2022 ini didapatkannya justru dari Kejaksaan Kota Depok. Nah, saya mau cerita juga bahwasanya kasus ini saat ini sedang masuk tahapan replik duplik pledoi. Jadi setidaknya masih ada 3 kali persidangan lagi sampai putusan, dan yang menarik adalah sampai hari ini korban masih berada di bawah penguasaan keluarga pelaku. Terus di sini kepolisian nggak bisa apa-apa, sementara korban itu diambil alih oleh pelaku itu ketika berada di perlindungan LPSK. Terus, nah mungkin sekalian saya mohonkan kepada teman-teman terkait kasus yang sangat kasuistis ini di Kota Depok, sekiranya teman-teman bisa membantu, kami sedang memohonkan kepada banyak pihak, baik praktisi maupun akademi, untuk bisa mendorong, bisa membuat amicus curiae kepada Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mendukung peradilan yang berpihak kepada korban. Jadi terkait kasus ini sendiri dari 22 September, saat ini sudah masuk di 17 September, sudah setahun dan belum final, dan perjuangan belum selesai. Ini hanya satu kasus, tapi sesungguhnya ada banyak kasus-kasus lain, dan kami mengutamakan kasus ini karena menjadi sorotan publik, di mana pelakunya adalah pejabat publik yang punya kekuasaan, uang, jaringan, sementara korbannya adalah anak perempuan yang berangkat dari keluarga secara ekonomi miskin, secara pengasuhan juga rapuh. Dan di sini dibutuhkan tadi Mbak Laksmi bilang minim dukungan. Saya kira teman-teman jaringan di sini semua memang memohonkan untuk dukungan untuk bisa melihat kasus ini dan bisa memberikan perlindungan kepada korban secara maksimum. Sementara itu semua teman-teman, masih ada 6 menit sih ya. Saya mungkin cerita soal Paralegal Kota Depok. Paralegal Kota Depok ini memang dulu inisiasinya bersama LBH Apik Jakarta jadi waktu menjadi anggota dewan ada banyak sekali pengaduan soal kesehatan, soal pendidikan, dan soal KDRT, bahkan juga sebenarnya soal kekerasan seksual, walaupun saat itu belum masuk isu kekerasan seksual. Terus tidak mungkin mengerjakan sendirian, akhirnya diinisiasikanlah mengumpulkan teman-teman, ibu-ibu kader di bawah yang memang berminat dengan isu ini. Namun dalam perjalanannya
di kondisi saat ini Paralegal Depok sendiri sepertinya sedang transisi ke kelompok anak-anak muda, karena memang selain melakukan pendampingan, ada kebutuhan untuk melakukan pendidikan publik bagaimana kedepannya kita bisa mewujudkan masyarakat tanpa kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Terima kasih semua, selamat pagi. Terima kasih. Oke, semangat ya, karena kalau saat sendiri saya melihat juga udah semangat banget gitu ya. Jadi aku juga sering lihat postingannya di grup untuk yang TPKS ya. Nah, teman-teman kalau kita rangkum semua ya, dari 3 narasumber tadi, sayang memang untuk yang pertambangan tadi ini penting juga ya, tapi karena nggak bisa hadir, tapi kita sudah punya narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama tadi Ana juga sudah Nur Hasanah ya, sudah menyampaikan bagaimana pedulinya media ini ya. Kan biasanya memang teman-teman media ini kan merangkum, menyerap gitu apa yang terjadi di dalam masyarakat, tapi kemudian menuliskan dan membuat khusus memang penelitian tentang korban kekerasan dan ketidakadilan sistem. Jadi itu sangat membantu teman-teman jaringan di kelompok perempuan juga, karena yang di media pun juga sangat peduli dan sudah dapat pelatihan juga ya dari pelatihan jurnalisme gender. Nah, kalau kita memang kalau di dalam metodologi feminis itu memang sangat penting gitu. Christine Webb itu menyampaikan bagaimana sangat penting pengalaman perempuan ini untuk dirangkum semua, direkam yang kemudian untuk merebut kembali ruang yang sebenarnya seperti itu tadi gitu, nggak peduli, dianggap nggak penting seperti itu ya. Dan kemudian narasumber yang kedua, Laksmi Sitoresmi juga menyampaikan bagaimana supporting system ini masih sangat minim gitu, bahkan pelakunya ini justru masih bebas, malah justru dia menjadi seorang seperti tokoh yang kemudian tidak dianggap bahwa dia melakukan hal yang tercela, sama seperti tadi yang disampaikan oleh PPT-nya Sahat, bahwa dia ini masih terima gaji loh dari DPRD seperti itu kan. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa membangun strategi kembali untuk persoalan-persoalan seperti ini. Sebenarnya kalau dari Komnas Perempuan dan Indonesia untuk Kemanusiaan sudah mulai membangun sistem juga buat perempuan pembela HAM. Jadi mungkin seperti perempuan pembela HAM seperti Laksmi itu bisa diberikan dukungan, tapi ya mungkin ya terbatas ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan dukungan yang lebih besar, itu mari kita diskusikan bersama begitu. Nah, kemudian kalau Sahat tadi juga sudah dari Sahat tadi kita sudah bagaimana door to door seperti itu ya, mengetuk gitu, bagaimana membangun sistem juga di Depok supaya ada dukungan bagi korban-korban yang miskin, yang nggak berdaya gitu, sementara pelakunya adalah seorang pejabat publik gitu. Nah, sebenarnya Sahat sudah mulai gitu meminta dukungan-dukungan dari jaringan itu, tapi jika itu misalnya belum bisa gitu, kira-kira apa strategi apa yang bisa kita eksplor di sini? Oke, mudah-mudahan Sahat masih bisa sampai lebih dari jam 9:30 ya, atau jika ada pertanyaan bisa langsung mungkin duluan atau Ya, Mbak. Mungkin okay. Untuk Mbak Sahat dulu ya, lebih dulu pertanyaannya. Ya. Nanti Oke, silakan. Menyusul. Ada yang mau raise hand? Di chatroom ada nggak? Oh, ini ya, memberikan semangat Di ya. Q&A Mbak. Pertanyaan di Q&A itu ada dari Mas Dedi Kristanto, ada 3 ya pertanyaan. Mungkin kita ke pertanyaan Mas Dedi yang untuk Mbak Sahat dulu ya. Mbak Feni bisa baca atau enggak? Atau saya bacakan? Belum ketemu.
Oh, belum. Oke, Boleh oke. saya cari dulu ya. Di Oke, kolom sambil boleh. Q&A ada 3 pertanyaan dari Mas Dedi Kristanto. Oke. Saya bacakan yang untuk Mbak Sahat dulu. Nanti ya Mbak Andiva ya. Nanti. Oke, ini dari Mas Dedi. Pertanyaan untuk Mbak Sahat, Farida. Sungguh sulit ya menjadi rakyat kecil di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan terhadap pengalaman kekerasan dari pejabat atau aparatur negara. Pertanyaannya, seberapa sulit gitu ya, mungkin ya, seberapa sulit. Nah, saya sendiri menjadi semakin kecil harapan bahwa kepastian hukum di negara Indonesia akan melindungi korban. Belum lama ini kita mendapatkan realitas yang sungguh menjadi semakin mengecilkan harapan saat seorang atau mantan Menteri Keuangan yang meminta perlindungan agar rumahnya tidak dijarah kepada seorang rekan menterinya yang dia anggap bisa melindungi rumahnya. Toh permintaannya seolah diabaikan. Lalu apakah benar Indonesia itu butuh hukum? Ini pesimisme dari Mas Dedi. Silakan Mbak Feni, mungkin bisa dijawab langsung sama Mbak Sahat ya? Oke, silakan Sahat, apakah masih ada di ruangan ini? Oke, saya udah ketemu juga nih tanya jawabnya ya. Oh, Ternyata sudah di ya. sini, bukan di chat. Iya di Oke. Q&A, betul. Iya. Tidak di chat karena nanti tertimbun, ketimpa. Oke. Sahat nggak ada ya? Masih? Sepertinya tadi dia bilang setengah Oh, 10 harus jadi moderator di tempat lain begitu. oh ya, sudah. Oke. Oke. Ini kita berikan dulu kesempatan sama yang acung tangan ya. Raise hand ya, Iya, Mbak. Ada 3. oke, sebentar. Tadi ya. Oke, yang raise hand pertama siapa dulu tadi ya? Oke, urutin dulu aja deh. Andiva, Sumaga, kemudian Olin, Montero, dan ketiga Nur Hasanah. Oke, saya persilahkan dari Andiva dulu kayaknya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kakak-kakakku semua. Mungkin pertanyaan saya kali ini saya tujukan untuk presenter pertama, Kak Nur dari sebuah lembaga pendamping bagi korban kekerasan seksual ya. Dalam kasus kekerasan seksual, Kak Nur khususnya terhadap perempuan penyandang disabilitas khususnya penyandang tuli, seringkali muncul tantangan serius ketika korban itu tidak menguasai bahasa isyarat formal gitu. Nah, korban ini hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa tubuh personal yang hanya dipahami oleh keluarganya. Dan saya pikir kondisi ini itu menimbulkan 2 persoalan besar. Yang pertama, resiko bias atau kesalahan interpretasi dari keluarga sebagai penerjemah tunggal, dan yang kedua, sulitnya sistem hukum menerima komunikasi nonformal sebagai kesaksian yang sah gitu. Nah, situasi makin rumit ketika pelaku ini yang merupakan orang terdekat korban berdalih bahwa peristiwa terjadi atas dasar suka sama suka gitu. Pertanyaan saya juga, bagaimana cara untuk memastikan suara korban penyandang tersebut tetap autentik tanpa terjebak pada bias keluarga sebagai satu-satunya penerjemah, dan strategi apa yang bisa dipakai lembaga pendamping untuk membangun jembatan bahasa ketika korban tidak menguasai bahasa isyarat formal? Terima kasih. Oke, terima kasih Andiva. Pertanyaan ditujukan kepada Nur Hasanah ya. Kita tampung dulu atau mau Ya, kita ini? ditampung dulu kali Mbak, Oke, semuanya 3 pertanyaan. ya. Lanjut berarti Olin. Silahkan Olin. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih diberikan waktu. Saya sebenarnya mau tanya pendek aja sih ke teman-teman yang sedang mengadvokasi kasus ya, seperti Sahat, tapi saya udah nggak ada ya, sama Mbak Laksmi gitu. Nah, sebenarnya apa yang kira-kira kita bisa lakukan ya sebagai jaringan untuk membantu advokasi dari kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga yang dialaminya? Karena begini, saya juga dulu buat film dokumenter, judulnya Masih Ada Asa, dan itu ada 2 survivor ya, penyintas yang juga kasusnya belum selesai gitu. Salah satunya pun sama, pelakunya di Kabupaten Sika di Flores, itu jadi anggota DPRD juga gitu. Dan ini kan kayak apa ya, kayak semacam pola ya, di berbagai daerah itu terjadi. Sama, ada anggota DPR atau legislatif ini yang kemudian background check-nya nggak jalan, terus juga nggak ada
mungkin fit and proper test atau apapun lah prosedur pemilihan caleg itu sehingga mereka kok jadi masuk gitu ya. Nah ini apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan bersama-sama? Apakah kita lebih ke advokasi ke DPR-nya sendiri untuk aturan syarat dari caleg ini atau mungkin ke partai politiknya umumnya gitu. Jadi supaya kita jangan sampai nembaknya salah ya. Ini sebaiknya kita gimana nih nembaknya, apa ke aturannya, UU-nya di pemilu atau kepada SOP di dalam internal partainya atau bagaimana supaya jangan sampai di pemilu berikut kejadian lagi kan ada caleg-caleg yang pelaku kekerasan ini atau bahkan sudah jadi anggota DPR masuk ke dalam sistem gitu. Padahal kita nggak mau kan ada perwakilan rakyat yang masuk seperti itu. Nah, menurut teman-teman, terutama para pembicara yang masih ada, kira-kira apa sih yang sebaiknya kita lakukan sama-sama gitu? Atau ada teman-teman lain di sini yang mau kasih masukan juga, silahkan. Itu dari saya, Mbak Feni, makasih. Oke, terima kasih Olin. Selanjutnya pertanyaan Nur Hasanah, silahkan. Ya, suara saya Mbak Feni. Iya. Oke, makasih. Ya, menjawab enggak sih merespon sedikit yang soal mungkin pejabat yang menjadi jadi pelaku yang mungkin di Sulawesi Utara pernah terjadi tapi memang dia KDRT ya. Dan itu viral sehingga kita membentuk akhirnya itu juga menjadi momentum pembentukan gerakan perempuan Sulut untuk advokasi itu sehingga sempat beliau dari wakil ketua anggota dewan diturunkan menjadi anggota dewan biasa dan kita mengkampanyekan waktu itu momentum misa pemilu gitu mengkampanyekan partai yang jangan memilih partai yang melindungi kadernya sebagai pelaku kekerasan. Terus juga memang dan untuk periode ini beliau tidak lagi terpilih dan pada akhirnya yang mantan istrinya yang sekarang terpilih dan bercerai tapi awal-awalnya memang tantangannya kita dianggap merusak rumah tangga orang karena si korbannya tetap menerima si pelaku gitu. Tapi mungkin itu juga jadi artinya gerakan bersama selain perempuan tapi karena GPS itu banyak ada laki-laki juga galangannya itu ya. Tapi yang kedua Mbak Feni ini soal saya sama Mbak Lasmi mau mungkin semacam apa ya bertanya atau pendapat. Kami pernah di satu momen Hari Perempuan Internasional kita mengadakan pentas seni gitu dan kita mengajak teman-teman seniman. Itu ada flyernya. Nah, ada satu seniman saya karena saya tidak berkecimpung di komunitas seniman tapi teman-teman panitia lain yang merancang itu dan flyer itu ada satu seniman laki-laki berkolaborasi dengan seniman perempuan yang satu jam sebelum pementasan itu saya dikasih informasi bahwa kenapa dia yang diundang padahal dia pelaku kekerasan seksual di komunitas teater itu gitu. Nah saya bingung juga sebagai kita panitia mau gimana ya maksudnya nggak ada laporan bahwa dia ini tapi di internal komunitas itu tahu semua gitu situasi itu. Ya akhirnya tetap tampil gitu dan saya tanya apakah teman yang kolaborasi itu perempuan itu tahu dan dia tahu ternyata ya benar kata Mbak Lasmi bahwa seniman ya saya tidak tahu cuma ini komunitas di sini kah atau seperti apa seniman perempuan tidak bisa juga melawan itu karena memang si yang seniman yang ini yang laki-laki ini punya power juga gitu untuk menentukan seniman-seniman baru gitu ya untuk ini. Jadi apa yang menurut pengalaman Mbak Laksmi gitu ya yang harus dilakukan oleh teman-teman muda yang ingin jadi yang berkecimpung di dunia seniman itu maksudnya teater untuk bisa melawan gitu ya untuk bisa berbicara bahwa itu sesuatu yang salah dan ya memang konsekuensinya mereka mungkin di skip gitu ya dan yang kedua jadi ya saya jadi sendiri jadi trauma sih setelah itu untuk membuat kampanye bertemakan pentas seni atau apa saya jadi trauma bagaimana cara menentukan seniman-seniman itu bersih dari
pelaku kekerasan itu. Begitu Mbak Feni, terima kasih. Oke, terima kasih Nur Hasanah. Silahkan para Mbak narasumber. Feni, Ya. sedikit boleh nyambung Oh ya, aja, boleh. mumpung masih ada waktu ya, Oke. banyak waktu dan presenternya juga cuma 2 nih, sekarang Iya. tinggal 2 karena yang satu udah live duluan. Ini nyambung kaitannya dengan apa yang disampaikan Mbak Olin dan juga disampaikan Mbak Nur tadi ya, Nur Hasanah, gitu, Nur Hasanah yang dari Manado. Namanya Nur Hasanah ya, sama ya. Iya. Nah, Beda ini tulisan Mbak. iya beda tulisan. Beda Ini tulisan. penting banget, mumpung ini forum KCIF kita berkumpul bersama di sini karena ini menjadi apa ya, pembahasan diskusi panjang di Lestalk gitu yang saya pikir ini kita harus suarakan bersama gitu. Nah, saya dari Mbak Laksmi dulu. Mbak Laksmi nanti bisa ini ya ikut menambahkan ya pengalaman Mbak Laksmi juga gitu. Nah, dari yang Mbak Nur Hasanah tadi sampaikan gitu ya, bahwa gimana sih sebenarnya teman-teman seniman gitu ya, kemudian harus berkolaborasi, beraliansi, harus ngapain, harus bagaimana. Mbak Ulin juga begitu, bagaimana kita harus bersikap, apa yang bisa kita bantu gitu ya, daya apa yang bisa kita bagi gitu. Nah, kalau dari Mbak Laksmi sendiri ini kan sudah lama ya, Mbak, ya? Sudah lama sekali kita tahu di Lestalk Mbak Laksmi speak up pertama kali, kemudian semakin semakin diopresi, didiskriminasi, dimusuhi begitu dan persoalan Mbak Laksmi kemudian menjadi blunder gitu. Mbak Laksmi nggak boro-boro ya, alih-alih keadilan gitu yang diterima, malah kemudian dituduh yang dukun santet lah, macam-macam ya. Dan kemudian jalan rezekinya gitu itu diblok gitu. Artinya seniman-seniman kemudian memusuhi gitu ya, menyebarkan fitnah gitu, kemudian dibully Mbak Laksmi dan anak-anak, sementara Mbak Laksmi harus menghidupi anak-anak gitu bertiga. Dan ini berat banget buat Mbak Laksmi kan. Nah, kita tahu Yogyakarta itu banyak sekali aktivis ya, teman-teman gerakan perempuan yang berada di Yogyakarta. Kemarin saya sempat mengunjungi Yogyakarta, Lestalk ada kegiatan di sana, ada pre-conference juga, pre-KCF di UKDW. Kita ketemu banyak elemen gerakan teman-teman di sana gitu, banyak sekali dan tempatnya gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Laksmi sendiri nih, pengalaman Mbak Laksmi gitu ya, refleksi Mbak Laksmi, kenapa Mbak gerakan perempuan di Yogyakarta kemudian tidak bisa bersatu gitu ya, saling berkolaborasi untuk mendukung Mbak Laksmi? Karena saya tahu Mbak Laksmi juga ke salah satu Women Crisis Center yang ada di Jogja. Tapi kenapa Yang baterainya yang masalah ini tidak bisa kemudian dibicarakan secara bersama teman-teman gerakan ya, gerakan mau itu muda, teman-teman seniman gitu ya, atau teman-teman gerakan perempuan, LSM perempuan di sana gitu. Itu kemudian untuk mendukung Mbak Laksmi sehingga kasusnya ini bisa sampai misalnya ke pengadilan atau kemudian Mbak Laksmi bisa mendapatkan penanganan, pemulihan psikologi, kemudian ekonomi juga gitu dan artinya ada keadilan lah, sedikit mendekati keadilan walaupun bukan keadilan 100% ya Mbak Laksmi. Nah, itu Mbak Laksmi pertanyaan saya yang pertama. Kedua, sebenarnya keinginan dan ekspektasi Mbak Laksmi sendiri sebagai seorang survivor yang udah lama banget tuh apa Mbak? Itu pertanyaan mendasar saya 2 itu ya Mbak. Kenapa di Jogja gerakan perempuan tuh nggak bisa mendukung Mbak Laksmi gitu ya, semua ada apa gitu. Itu menurut persepsi Mbak Laksmi. Lalu ke Mbak Nur Hasanah, ini juga penting Mbak Nur karena Mbak Nur Hasanah yang tadi yang presenter ya, soal sistem perlindungan hukum yang lemah yang Mbak Nur katakan tadi dan terfragmentasi. yang Ini sampai sekarang ya, sejak dulu nih Mbak Nur, isu ini sejak dulu gitu, sejak saya dulu masih di zaman dulu di Kalena Mitra tahun berapa, sudah lama sekali itu 2000 sampai sekarang udah 25 tahunan lebih, itu masih sama persoalannya gitu. Tidak ada sistem perlindungan yang saling mendukung. Tadi Mbak Nur mengatakan bahwa hukum, kesehatan, sosial, psikologis itu tidak nyambung, nggak terhubung. Nah, satu saat saya menghadiri sebuah webinar gitu ya online di UIN gitu. UIN saya tidak akan menyebutkan UIN mana gitu. Nah, kemudian ada di situ ketua satgasnya gitu ya, kemudian membicarakan tentang kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, ada seorang korban datang
tapi tidak diperlihatkan gitu ya, tidak memperlihatkan videonya atau kameranya gitu. Dan dia mengatakan bahwa ya memang seperti itu, masih dipingpong sana sini gitu ya, masih belum mendapatkan keadilan, susah sekali gitu kesehatan, untuk mendapatkan akses layanan kesehatan susah, psikologi susah gitu. Dan ini blunder gitu. Jadi ini mau kemana sih melapor korban ini gitu. Itu. Jadi sebenarnya menurut Mbak Nur, akar persoalannya apa, Mbak? Kenapa dari dulu sampai sekarang itu kok sistem sistem kita itu, sistem pelindungan korban itu ya terfragmentasi begitu gitu. Kenapa dan gimana kita membenahinya? Benang kusutnya dari mana gitu mulainya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita punya data di Indonesia, setahu Mbak Nur, apakah kita punya data ada beberapa kasus yang terselesaikan dalam tanda kutip ya. Terselesaikan tuh artinya si korban mendapatkan keadilan, pemenuhan penanganan korban, pemulihan, dan pelakunya pun diadili gitu. Secara adil, apakah ada? Gitu. Nah, kenapa saya tanya? Karena sepertinya kita nggak punya data itu gitu ya, nggak punya data. Kita hanya punya data jumlah korban. Jumlah korbannya segini, korban kekerasan seksual, korban KBGO, korban KDRT, tapi jumlah data gitu ya, yang sudah misalnya perempuan sudah healing, mendapatkan keadilan gitu ya, dia sudah jadi survivor, kemudian si pelakunya juga diadili. Kenapa? Penting untuk melihat hasil perjuangan kita sendiri gitu. Kedua, kita punya data untuk advokasi. Kalaupun tidak, ternyata nih kasus Mbak Laksmi ini udah bertahun-tahun, kok nggak bisa diselesaikan ya? Kenapa gitu? Nah, itu juga penting untuk jadi bahan advokasi kita, kampanye kita, dan juga advokasi kebijakan. Jadi gitu, soal melihat hasil perjuangan kita gitu ya, bahwa kita perlu merayakan sedikit gitu ya, walaupun ada kecil-kecil gitu ya. Perlu sedikit dirayakan, tapi perlu juga untuk mengintrospeksi diri dan merefleksi diri bahwa ini kenapa banyak banget kasus yang nggak terselesaikan gitu. Itu sih dari saya, Mbak Feni, mungkin sedikit menambahkan, mengembangkan apa yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya dan juga presenter. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Ira. Waduh, pertanyaannya berat ini. Kita perlu evaluasi ya. Saya nggak tahu apakah Komnas Perempuan sudah punya juga data kasus-kasus yang terselesaikan yang bisa kita bikin perayaan kecil gitu ya, merayakan achievement kecil seperti itu ya. Tapi sepertinya juga belum ada juga gitu. Oke, kita lanjut saja ke ini narasumber. Mungkin jika tidak ada tambahan pertanyaan lagi, silahkan kepada para narasumber yang masih ada, yaitu Nur Hasanah dan Laksmi untuk menjawab pertanyaan dari tadi yang dari audiens. Siapa dulu yang mau menjawab? Ya, bisa saya dulu ya. Oke. Oh, oke, Laksmi dulu, Ya. silahkan. Atau Mbak Nur dulu nih, yang ini Mbak Nur. Monggo Mbak Sita. Iya, saya menjawab ini ya Mbak Nur Hasanah juga, sama-sama Mbak Nur, Namanya sama Mbak sama. Olin. Mbak Olin itu saya kenal Mbak Olin itu sejak saya masih muda ya, masih habis lulus kuliah ya Mbak Olin ya. Jadi mungkin mengikuti perjalanan berkesenian saya, berekspresi saya di wilayah seni, mungkin Mbak Olin tahu ya Mbak Olin ya. Jadi di sini saya sebagai penyintas itu melihat di lingkup seni budaya itu sangat kuat patriarki ya. Pertama, patriarkinya itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi untuk perempuan itu untuk melawan ketidakadilan itu sangat sulit. Saya bilang sangat sulit karena resikonya itu bisa fatal. Fatalnya itu nggak bisa makan, terus menjadi bumerang. Jadi banyak fitnah ya, banyak fitnah itu justru perempuan itu menjadi menjadi bumerang buat perempuan itu sendiri, yang harusnya didampingi, disupport, diberi pertolongan, bantuan, tapi justru tidak. Apalagi di seni budaya di DIY itu kan memang barometernya seni rupa, terutama seni rupa ya, seni rupa di Indonesia bahkan di Asia. Nah, tapi di dalamnya itu
pertama ya patriarki kuat, kemudian dari patriarki ini tercipta, circle. Nah, circle-circle ini berkasta-kasta, Mbak, berkasta-kasta. Jadi kalau kita sudah misalkan di kasus saya nih, saya sudah didepak nih, sudah nggak dianggap nih, udah singkirkan, bahkan dimusuhi ya. Jadi semakin saya, speak up, saya mencari keadilan, saya semakin dimusuhi, semakin tidak punya teman, bahkan semakin menjadi bumerang untuk saya dan anak-anak saya, kayak gitu. Terus dari kasta-kasta ini kan ada kasta yang macam-macam nih kastanya, dari yang, paling bawah, menengah, terus menengah itu ada berapa macam, saya bilang kasta ya, lebih tepatnya kasta itu bahasa saya sendiri sih. Istilahnya itu, punya power. Nah, ini kebetulan si pelaku ini sebenarnya bukan bukan orang terkenal sih, tapi didukung oleh, super power-nya kasta tertinggi nih, yang nggak perlu saya sebutkan nama-namanya ya, karena nama-nama di belakangnya itu orang yang punya power di lembaga, negara, di kepolisian juga, jadi susah. Jadi mereka tidak rela kalau temannya itu sampai dijebloskan di penjara, namanya buruk, itu nggak bisa. Jadi ini patriarkinya sangat kuat, di sini sangat kuat. Kemudian, dari, patriarki, terus circle, dan muncullah, solidaritas hitam. Ini bahasa saya sendiri, solidaritas hitam, karena, mereka kompak ya untuk mengucilkan saya. Kemudian dari 2 ini kemudian oligarki. Nah, jadi oligarki ini mesti, seperti Mbak Nur Hasanah yang tadi, bilang ya, jadi misalkan pentas seni, ini pentas apapun, seni budaya apapun ya, seni musik, seni apa, itu juga sama aja, nggak jauh-jauh sih. Kebetulan saya bicara ini, secara umum itu di wilayah seni. Jadi, walaupun itu pelaku itu seorang pembunuh, terus, seorang iblis yang berbadan manusia, ini nggak bisa disingkirkan begitu saja, tidak, justru malah jadi bumerang. Seperti kasus saya kan pelakunya kan orang biasa ya, orang biasa, bukan bukan nama yang sangat terkenal, tapi belakangnya ada orang-orang yang mempunyai relasi kuasanya luar biasa. Begitu, Mbak. Jadi, untuk mencegah pun saya juga tidak tahu ya, karena di sini saya melawan sendiri ya, saya melawan sendiri karena memang anak-anak saya itu sampai, sulit untuk makan, untuk sekolah susah, bahkan, eee, s sempet trauma itu iya. Jadi, sampai saat ini saya belum tahu, bagaimana caranya, kecuali kalau ada kesadaran ya, kesadaran dari dalam hati, dalam naluri manusianya itu sendiri, dalam hal ini manusia seni ya, itu mau nggak, karena patriarki ini kan nggak mungkin dihilangkan ya, mengakar kuat. Tapi kalau sebenarnya patriarki ini kalau di zaman sekarang, dikembalikan ke para pelaku seninya itu mau, nalurinya itu berjalan, hati nuraninya berjalan, saya kira sih secara kompak, secara bersama dan kerjasama dengan, di luar, wilayah seni, saya kira, eee eee, masih ada harapan sih, tapi walaupun harapan itu kecil sih. Ya mudah-mudahan itu jawaban saya bisa 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 memuaskan ya, bisa sedikit terjawab. Terima kasih. Mbak Laksmi, sekalian pertanyaan saya, Mbak, tadi. Oh iya ya. Dua Iya pertanyaan ternyata. tadi baterainya sempat sempat drop ini Mbak, tadi saya lari karena baterainya drop, ternyata nggak nyangkut. Gimana Mbak, tolong diulangi? Iya, oke, pertanyaan singkatnya aja, ekspektasi Mbak Laksmi itu apa gitu? Ekspektasinya apa, keinginannya apa gitu ya, supaya kita tahu Mbak Laksmi itu ingin apa sih dari kita, sama seperti mirip pertanyaan Mbak Olin tadi ya, Ah, ya. tapi, saya lebih ke gerakan perempuan gitu. Jadi Hmm. bukan, seniman gitu ya, tapi dari gerakan perempuan apa yang Mbak Laksmi harapkan, satu, kedua kenapa gerakan perempuan di Jogja itu tidak bisa bersatu gitu ya, karena kan kita tahu banyak ya Mbak Laksmi ya, itu Ya. kemudian mendukung, perjuangan Mbak Laksmi dan memberikan keadilan Mbak Laksmi, karena ternyata Mbak Laksmi juga mengalami penolakan-penolakan. Sudah
bahkan sudah ke Women Crisis Center misalnya di Jogja, sudah ketemu dengan konselor, pendamping perempuan gitu LPSK ya, juga sempat ya aktivis. didampingi LPSK. Nah itu persoalannya. Kenapa? Gerakan perempuan kan banyak sekali tuh ya elemen-elemennya, dari gerakan muda, LSM perempuan juga bertebaran di Yogyakarta. Kita tahu banyak sekali simpul-simpul di sana gitu. Itu kenapa menurut Mbak Laksmi tidak bisa gitu ya mendukung perjuangan dan memberikan keadilan dan hak-hak Mbak Laksmi? Itu. Oke, iya. Kalau waktu saya di kasus yang ini yang di polisi itu biasanya satu lembaga itu sudah ya. Jadi pihak lembaga lain itu nggak mau apa bareng-bareng itu nggak mau. Jadi kalau udah sama ini ya sudah gitu loh. Akhirnya kan serba membingungkan waktu itu ya. Terus untuk dukungan itu sebenarnya dari aktivis di dalam aktivis perempuan itu sebenarnya ada beberapa pelaku seni juga ya saya bilang. Tapi di saat misalkan saya minta tolong untuk berekspektasi itu mereka tidak enggan lah Mbak Ira, enggan. Tapi kalau untuk memberi bantuan praktis misalnya untuk sembako apa bisa lah, tapi untuk jangka panjangnya itu enggan, selalu jawab, "Aku sendiri juga begini, aku sendiri juga." Jadi banyak jawaban. Jadi sampai sekarang saya juga nggak tahu mau minta tolong. Ada sih disarankan misalnya nih kena ke si A, si B ini bisa bantu menaikkan nama lagi, karir lagi, berekspektasi itu, tapi tidak bisa. Dan sebenarnya ini teman-teman tahu, kebetulan saya juga aktivis ya, tapi saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya, di luar wilayah di sini mungkin sebaiknya ada, kebersamaan, ada perjuangan bersama lah. Marilah kita berjuang bersama-sama, mungkin nggak cuma saya saja sebagai penyintas ya. Jadi di luar sana, di luar Jogja, eee misalkan menekan pemerintah untuk undang-undang perempuan ya, terutama di seni budaya itu juga belum pernah kayaknya udah disangkut belum saya juga nggak tahu karena banyak kasus yang, di seni budaya di Jogja itu, misalnya kasus di kampus itu juga susah untuk diselesaikan susah itu, sulit itu Mbak Ira. Menurut saya ya, kita harus menekan bersama-sama, menekan pemerintah ya, untuk undang-undang begitu, terus, secara gerakan perempuan, sepertinya, saya dan, mereka-mereka itu butuh secara bersama, tidak harus di wilayah Jogja, kalau di wilayah Jogja sendiri juga sulit, tapi saat, turun ke lapangan misalnya orasi atau membela kebenaran untuk di kemarin ya tentang tuntutan itu, tapi kalau soal perempuan itu, ya banyak hanya orasi, tapi begitu, secara terang-terangan itu kayaknya sulit karena mereka akan, mempertaruhkan nyawa. Gitu Mbak Ira. Oke, ya jadi ya kita bisa memahami ya bagaimana ternyata itu mau melawan aja itu banget. Jadi kita perlu dukungan, kita peluk dari jauh, Pak Laksmi. Kita peluk semua ya. Dan Kasih ini love, teman-teman love. love. Kita Kasih love, di chatroom love. juga ada tuh ini memberikan Big dukungan hugs. ya Oke. kepada Mbak Laksmi. Perjuangan masih terus ini entah sampai kapan, tapi kalau di dalam seni feminisme dalam seni itu memang menyuarakan itu melalui ini karya-karya ya. Jadi karya-karya feminis, seniman feminis itu memang dia menyuarakan hak perempuan, suara perempuan ya kan. Mungkin juga pengalaman pribadinya yang menjadi korban juga, dan itu yang membuat suatu ini genre yang berbeda di dalam seni yang umum, yang patriarkis. Jadi ruang-ruang perlawanan itu masih selalu ada. Oke, silakan kepada Nur Hasanah 3 untuk menit ya menjawab Mbak. beberapa 3 menit pertanyaan. Mbak Nur.
Oke. Singkat banget ini. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman semuanya yang sharing di sini ya. Nah, pertanyaan yang sempat saya ingat ya, Mbak Feni, kalau ada yang terlewat boleh diingatkan kembali terkait dengan bagaimana ketika korban kekerasan ini perempuan difabel. Nah, kalau berdasarkan komunikasi saya dengan kawan-kawan di Jombang, memang mau tidak mau strateginya kita harus melibatkan JBI atau apa namanya juru bahasa isyarat. Nah, sejauh ini sih kita lebih percaya kepada juru bahasa isyarat ini dari kawan-kawan komunitas yang memang mendampingi kawan-kawan difabel. Nah, di Jombang sendiri ada beberapa ya, diantaranya ada suara difabel mandiri, ada komunitas ramah tuli, kemudian ada kelas volunteer difabel Jombang yang alhamdulillahnya di Jombang itu kita bergabung dalam satu aliansi namanya Aliansi Inklusi Jombang. Nah, di situ ada isu perempuan, ada isu lingkungan. Jadi kita melihat isu perempuan ini nggak hanya dari sisi persoalan kekerasan, tapi bagaimana perempuan ini juga terdampak secara lingkungan, climate change, kemudian bagaimana kawan-kawan difabel ini juga menjadi korban kekerasan. Di situ kita bisa saling berkomunikasi ya, berkoordinasi. Ketika ada korban kekerasan ini kawan-kawan difabel, kita meminta bantuan mereka-mereka yang memang memiliki kapasitas untuk membantu menerjemahkan kasus yang dialami itu supaya kita bisa memastikan bahwasanya kasus yang disampaikan benar-benar apa adanya atau tidak bisa dimanipulasi atau diinterpretasikan oleh pelaku atau keluarga korban sendiri seandainya pelakunya adalah keluarga terdekat dari perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan tersebut. Nah, mungkin cara yang kedua kita juga bisa menggunakan media tertulis ya atau visual, misalnya kertas atau mungkin media-media lain yang bisa digunakan oleh perempuan korban yang difabel ini. Dan yang tidak boleh ketinggalan menurut saya memang kita harus tidak boleh langsung ya menerjemahkan pernyataan korban ini dari sisi kita atau dari sisi para pendamping, tapi mereka harus selalu melakukan back translation atau mengkonfirmasi ulang apakah kejadiannya benar-benar seperti itu, apakah pelaku yang digambarkan, divisualkan dalam perspektif korban ini memang benar seperti itu atau tidak. Nah, baru ketika semua data, pernyataan, bukti sudah lengkap, baru kita berkoordinasi dengan kawan-kawan WCC, misalnya yang lebih spesifik untuk melakukan pendampingan, melakukan konseling, untuk lebih menindaklanjuti ke jalur hukum, ke kepolisian, ke kejaksaan, dan ke jalur-jalur lain, supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat, jangankan perempuan difabel yang jadi korban ya, untuk akses publik yang ramah aman aja di Jombang itu kemarin kita kritisi masih sangat kurang. Misalnya saja mereka mengundang para teman-teman difabel dalam suatu forum untuk mendengarkan hearing atau audiensi ya, kemarin misalnya kita melakukan audiensi dengan DPR. Tapi mereka menyediakan juru bahasa isyarat. Nah, bagaimana mereka bisa berkomunikasi atau menyampaikan persoalannya sementara pemerintah sendiri tidak menyediakan fasilitas itu. Nah, itu yang kemarin juga kita mengkritisi ya kepada pemerintah untuk lebih aware kepada kawan-kawan difabel. Kira-kira itu yang persoalan yang kawan-kawan difabel ya, Mbak Andifa tadi ya. Semoga bisa di-sharing, nanti kalau dilanjut boleh nanti kita podcastan aja langsung ya di KR. Nah, kemudian pertanyaan mana lagi nih Mbak Feni? Kayaknya yang lain itu ke Sahat dan Laksmi tadi sudah dijawab sama sebenarnya Laksmi. Pertanyaan saya ada dua tadi buat Mbak Nur. Tapi sepertinya waktu kita mungkin udah singkat aja Mbak Ira. Singkat aja Mbak Ira. 1 menit. Singkat aja. Oke. Nanggung nanti udah di kepala. Ya, kalau masalah kenapa ya masih terfragmentasi atau terpisah-pisah. Pertama, kalau kita melihat di lapangan memang belum ada data yang sama atau data yang basis datanya bersama gitu. Misalnya data dari kawan-kawan penyedia layanan berbasis komunitas dengan data yang ada di OPT, DPPKB misalnya itu tidak sama. Dan mereka cenderung kalau di kawan-kawan itu tinggi, mereka cenderung oh enggak itu cuma rendah, masih seperti itu. Tapi mereka tidak berusaha untuk saling melengkapi. Dan persoalannya memang ada banyak, ada sumber daya manusia yang kapasitasnya yang berbeda antar aparat dan antar stakeholder, belum lagi ada ego sektoral ya antar lembaga yang
oh ini domainnya sendiri, oh ini domainnya di pidana, oh ini domainnya di kesehatan. Kadang mereka tidak saling terkoordinasi, atau kadang juga sudah merasa oh itu tanggung jawabnya sana, tanggung jawabnya sana, sehingga korban seolah-olah saling dilempar tanggung jawabnya ya, harus bolak-balik. Nah, salah satu menjadi persoalannya menurut saya juga karena memang tidak adanya sistem terpadu baik di tingkat nasional atau di tingkat daerah ya, atau one stop service yang satu atap yang bisa. Jadi ketika ada korban kekerasan melapor satu, itu harusnya yang lain sudah langsung mengambil peran masing-masing. Nah, itu di Kabupaten Jombang kemarin yang kita lakukan hearing ke DPRD juga itu yang kita keluhkan. Jadi mereka masih ada kendala administrasi, masih ada kendala misalnya tidak ada anggaran untuk melaksanakan ini itu. Nah, itu yang kita dorong ya, supaya pemerintah kabupaten segera mengatur sistem supaya antar stakeholder di Kabupaten Jombang ini penanganannya bisa lebih sinergis, bisa saling berbagi dan cepat gitu ya. Jadi korban ini nggak harus menunggu, nggak harus dilempar ke lembaga sana, tapi bisa langsung tertangani dan bisa mendapatkan tindak lanjut. Nah, kalau contoh kasus misalnya kemarin ya Mbak Ira yang kasus pondok pesantren Sidikia ya, yang lumayan Mbak, ini ramai. maaf banget loh, kayaknya harus dipotong karena saya harus buka panel. Ini sudah. Oke, ya udah Silakan itu Mbak aja yang Feni. kemarin. Iya, kemarin sempat sudah dihukum Mbak untuk korban untuk kasus itu sudah mendapatkan hukuman ya, berarti walaupun dengan proses yang lama 2017, 2022 baru dihukum, tapi itu bisa. Artinya bukan mustahil. Keadilan itu masih bisa terwujud. Kita harus optimis, jangan pernah pesimis, dan media menjadi salah satu advokasi yang menurut kami bisa digunakan dalam segala sektor. Terima kasih Mbak Ira, kawan-kawan semuanya. Silakan Mbak Feni, nanti saya tutup. Kita foto bareng dulu. Mbak Feni sudah masih ada kata penutup? Ya, aku rasa aku sudah nggak usah tutup lagi ya, karena ini sudah terangkum semuanya tadi ya. Jadi kita tetap semangat mendampingi korban. Terima kasih teman-teman semua, narasumber semua. Luar biasa diskusi kita pagi ini. Saya juga sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Ira. Terima kasih. Terima kasih, saya udah deg-degan harus buka panel. Soalnya berapa menit lagi harus buka. Kita foto bareng dulu yuk. Oke. Foto bareng. Menarik banget ya, Mas Noto tadi nggak sempat, Kak Wina, Kak Esther, maaf ya tidak sempat tadi udah ngacungin tangan karena waktunya terbatas. Nanti kita diskusin lagi di laptop ya. Kita ngobrol lagi diskusi. Oke, saya akan ambil fotonya di layar pertama. 1, 2, 3, layar kedua. 1, 2, ya 3. Terima kasih semuanya. Teman-teman ada 2 panel lagi ya. 1 tentang ekstraktivisme hijau transisi energi dan perlawanan sehari-hari perempuan dengan Mbak Mai, Siti Maimunah, chairnya. Dan kedua di panel saya ada queer dan keragaman gender bersama Feby Rizky Ramadan PhD. Sampai ketemu, mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di panel berikutnya, tetap semangat ya. Dadah, makasih Mbak Feni, makasih semua presenter. Semua sehat-sehat semua. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya, semua sehat ya. Selamat.